Pernah nggak sih kalian ngerasa gaji UMR itu cuma numpang lewat? Baru tanggal 15, dompet udah kering, saldo e-wallet nyaris nol. Dan yang bikin makin frustasi, kayaknya semua orang di media sosial masih bisa nongkrong fancy, beli HP baru, atau healing tiap weekend. Sebenarnya, kenapa sih gaji UMR di kota besar nggak pernah cukup? Hari ini kita bakal bongkar datanya, bahas penyebabnya, dan paling penting, cari solusi realistisnya. Pertama, kita lihat dulu angkanya. UMR Jakarta sekarang sekitar Rp5.300.000 per bulan. Kedengeran lumayan, tapi yuk kita hitung pengeluaran rata-rata anak muda yang tinggal di Jakarta atau kota besar lain. Kos-kosan, minimal 1-2 juta rupiah per bulan, tergantung lokasi. Makan sehari 3 kali, meskipun sederhana, bisa habis 1,5-2 juta per bulan. Transportasi, naik KRL, bus, ojek online, atau bensin, bisa sekitar 500.000 sampai 1 juta. Belum lagi pulsa, internet, listrik, laundry, dan nongkrong bareng teman. Kalau di total, seringkali pengeluaran bulanan bisa lebih dari 4-5 juta rupiah. Artinya, gaji UMR nyaris habis hanya untuk bertahan hidup. Sekarang kita lihat fakta lain. Menurut data BPS dan survei IDN Times, sekitar 45% anak muda Indonesia punya gaji di bawah 5 juta rupiah. Dan cuma sekitar 11% yang gajinya 10-30 juta rupiah. Rata-rata tabungan per rekening bank di Indonesia juga cuma sekitar 4 juta rupiah. Dan cuma 1% rekening yang punya saldo di atas 100 juta. Artinya, mayoritas anak muda memang hidup dengan penghasilan pas-pasan. Jadi wajar kalau rasanya nggak pernah cukup. Terus, kenapa sih bisa kayak gini? Ada beberapa penyebab utama. Pertama, biaya hidup di kota besar naik terus tiap tahun. Harga makanan, transportasi, sampai kos-kosan terus naik, tapi kenaikan gaji seringkali nggak sebanding. Kedua, banyak pengeluaran terpaksa yang nggak kelihatan. Misalnya bantu keluarga di kampung, traktir teman, atau beli barang biar nggak kelihatan ketinggalan zaman. Ketiga, gaya hidup dan tekanan media sosial. Scroll Instagram atau TikTok, lihat teman healing, staycation, atau beli barang branded, bikin kita jadi pengen juga. Padahal kondisi keuangan masing-masing orang beda banget. Keempat, kebanyakan fresh graduate atau karyawan muda belum punya skill tambahan buat nambah penghasilan. Jadi cuma mengandalkan gaji pokok yang nominalnya terbatas. Nah, kalau udah tahu masalahnya, gimana solusinya? Karena terus ngeluh juga nggak bakal bantu. Pertama, penting banget punya skill tambahan. Misalnya desain grafis, copywriting, edit video, coding, atau bahasa asing. Skill digital ini nggak harus kuliah mahal. Sekarang banyak banget kursus online gratis atau murah. Kedua, jangan cuma mengandalkan gaji pokok. Coba mulai freelance kecil-kecilan, buka jasa, atau jualan online. Nggak harus langsung gede, yang penting mulai dulu. Contohnya, bantu desain logo, nulis caption media sosial, jual snack kekinian, atau buka jasa terjemahan. Ketiga, biasain nyisihin tabungan di awal, bukan nunggu sisa. Misalnya, langsung sisihkan 10-20% gaji begitu gajian. Walaupun kelihatan kecil, lama-lama bisa jadi dana darurat. Keempat, kontrol gaya hidup. Nggak harus ikut semua tren, dan nggak apa-apa kalau nggak selalu nongkrong di cafe hits. Ingat, tujuan kita bukan kelihatan kaya, tapi beneran punya kondisi keuangan yang lebih stabil. Kelima, upgrade karir. Jangan takut pindah kerja kalau ada kesempatan dengan gaji lebih baik atau aktif cari peluang naik jabatan. Kadang yang bikin kita stuck bukan cuma nominal UMR, tapi kita sendiri terlalu nyaman di zona aman. Terakhir, penting juga untuk realistis. Nggak semua orang akan punya gaji 2 digit di umur 20-an. Dan nggak apa-apa kalau kita baru bisa nabung sedikit. Yang penting, ada kemajuan setiap bulan. Hidup di kota besar emang mahal, tapi bukan berarti kita nggak bisa punya masa depan finansial yang lebih baik. Kuncinya, tambah skill, mulai usaha kecil, disiplin nabung, dan nggak gampang kegoda lifestyle medsos. Kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi. Karena kita bakal sering bahas soal keuangan anak muda, peluang kerja sampingan, sampai tips nabung yang realistis. Dan tulis di komentar, kalian sendiri gaji berapa? Dan apa yang paling bikin boros?